Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusulana ladaihim yaktubun. Wa qala Allah azza wa jalla aidan hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Wa qala aidan wa kullu syai'in fa'aluhu fiz zubur wa kullun saghirin wa kabirin mustatar. Wa akhirul ayat wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian sholawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada seluruh ustaz dan ustazah yang dah hadir dalam kuliah pada siang menjelang sore hari ini atau petang hari ini. Insyaallah taala kita akan bahas pada pembahasan yang kedua terkait dengan statistik ya. Dan saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-80, kemudian juga Al-Jasiyah ayat ke-29, kemudian Al-Qamar ayat ke-52 dan 53, dan yang terakhir surat As-Saffat ayat ke-147 ya. Ada 4 ayat ini di sana mengandung tentang bagaimana count ya, bagaimana catatan ya, nota ya, kemudian juga perhitungan ya, kemudian juga bagaimana catatan itu ya, catatan dari orang-orang atau manusia di dunia itu ternyata akan ada di dalam Zubur ya. Zubur ini adalah buku-buku catatan ya, baik itu yang shogir, yang kecil ya. Misalnya mungkin kita sedang berjalan di satu park atau taman ya, kemudian kita lihat ada bungkus gula-gula ya, bungkus permen gitu ya, kemudian kita ambil, kemudian kita letakkan di mazbalah atau di tempat sampah, maka itu akan tercatat di buku catatan amal kita. Apalagi yang besar, misalnya memberikan bantuan kepada fakir miskin ya, kemudian juga kepada yatim dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang menarik adalah di akhir surat As-Saffat ayat ke-147 saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Dan kami Allah Subhanahu wa taala itu utus dia, Allah Subhanahu wa taala itu mengutus Nabi Yunus alaihi salam ya, kepada siapa? Kepada kaumnya, yang kaumnya itu ada jumlahnya. Ternyata di sini menarik sekali ya. Ternyata jumlahnya adalah mi'ati alfin au yazidun ya, kepada 100.000 orang atau lebih. Ya, ini kok pakai lebih segala gitu ya. Berarti ada hitungan di sana ya. Oke. Nah, ini terkait dengan beberapa ayat tentang statistik. Naam, yakni fi usbu au fi al-madi ya, qad darasna, kita sudah belajar tentang dua ya pembagian statistik. Yang pertama adalah descriptive statistik, yang kedua adalah inferential statistik. Apa itu descriptive statistik? Yaitu methods ya, ataupun metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan data, penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Jadi dia ada dikumpulkan ya, dicari, lepas itu kemudian kita display ya, atau juga bisa bermakna metode yang berkaitan dengan pengumpulan penyajian data hingga dia akan memberikan kita information ya tentang
sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Kemarin kita bagi contoh, misal jumlah numbers daripada alumni, ya, alumni daripada KIM ni tahun 2021 ada berapa, tahun 2020 ada berapa, yang lelaki berapa, yang perempuan berapa, yang syariah Muqarran al-Madahi berapa, yang tafsir hadis berapa, atau mungkin ada yang ulumul Quran. Nah, itu adalah statistik, ya. Statistiknya masuk ke dalam deskriptif statistik. Nah, ini juga terkait biasanya kalau statistik itu kemarin kita sudah sebutkan ada table, ada diagram, ada grafik, dan juga besaran-besaran lain di berbagai media, ya. Jadi statistik deskriptif ini adalah kumpulan data yang diperoleh akan tersaji dengan ringkas dan rapi. Maknanya bila kita nak tengok pasal tadi, kalau table ni, tadi alumni daripada KIM tahun ini sekian, laki perempuan, susah ya, kena kita read, ya, kena kita baca. Tapi kalau kita tengok di diagram, di grafik ataupun di table, kita akan mudah tahu, paham. Oke, alumni 2021 sekian, 2020 sekian, yang lelaki sekian, yang perempuan sekian, kita dah tahu, ya. So berarti statistik deskriptif or descriptive statistik ini, informasi yang dapat diperoleh dari statistik deskriptif itu antara ukuran pemusatan data, ya, lepas itu juga ada ukuran penyebaran data dan juga kecenderungan suatu gugus data. Nah, ya. Oke, terima kasih. Kemudian kita lanjut next. Nah, ini kegunaannya kemarin masih ingat, ya. Jadi kenapa lah kita mesti belajar statistik nih, ya? Jawabannya adalah supaya kita boleh to analyze, ya, menganalisis dan juga mengolah data yang dikumpulkan dari sebuah penelitian. Nah, ini menurut saya sangat menarik sekali, ya. Kenapa? Karena kita akan paham, ternyata memang ada manfaatnya, yaitu to analyze, dan juga kita paham tentang data. Yang berikutnya adalah memberikan informasi mengenai data yang dipunyai dan sama sekali tidak menarik inferensia. Kemarin kita sudah paham, inferensia itu adalah mengambil daripada kesimpulan ataupun kebijakan daripada data yang ada. Misal, kita bagi contoh nih, ya. Kita bagi contoh nih, misalnya tadi alumni daripada 2020 KIM misalnya itu ada dalam jumlah, ini contoh saja, ya, adalah dalam jumlah misal 50. Oke, ya, 2020 50. Lepas tu alumni daripada KIM ni tahun 2021 ada 15. Berkurang nih. So kalau yang deskriptif memang hanya cakap pasal tu saja, ya. Jadi 2020 ada 50, lepas tu 2021 ada 25 atau 15. Nah, kalau yang inferensia kita akan tanya lagi. Nah, kalau dah macam ni macam mana? Berarti daripada manajemen mereka akan cakap, kerana alumni ni berkurang, so kita kena mungkin marketing, kita cari student, pelajar, atau mungkin pelajarnya dah ada, so berarti kita kena mereka supaya cepat selesaikan tesis, ya, ataupun skripsi. Macam mana kita boleh cepat pelajar-pelajar ni boleh cepat selesaikan tesis mereka? Ya, kita boleh kena bimbingan, kita boleh kena supervision daripada pelajar ni dengan tekun, ya, dengan telus, dengan continue, ya, every week, for example, ya, hari Sabtu Ahad mesti datang ke college, ya, ke KIM untuk boleh discuss dengan dengan supervisor ataupun dengan pensyarah. So itu adalah statistik inferensia. Jadi ada kebijakan ataupun ada kesimpulan yang kita boleh ambil daripada data yang ada, ya. Oke. Nah, ini deskriptif atau statistik and deskriptif or deskriptif statistik. Ini kita kemarin dah cakap, ada bila dia base-nya itu adalah daripada centralized data. So dia ada data yang tunggal, maknanya satu, dan juga data yang memang berkelompok, maknanya dia ada satu grup, ya, grup data, ya.
Nah, di sini kalau yang grup data ini ada yang kita sebut dengan mean kemarin, ingat ya, rata, kemudian juga median ya, kemudian juga modius atau numbers yang sering atau yang selalunya dia ada dalam data itu. Nah, berdasarkan letak daripada data tunggal nih, single data ya. Jadi kalau saya guna di sini data tunggal nih maknanya single data ya. Kalau ini bisa grup data ataupun data yang berkelompok. Nah, ukuran letak daripada single data nih dan juga data yang grup yang berkelompok nih, dia ada kuartil, desil dan persentil. Ingat ya, kuartil Q berarti ada dia 4, kemudian desil berarti dia 10, kemudian persentil itu 100. Kenapa? Kita untuk tengok, nanti kita akan tengok manfaatnya. Yang ketiga adalah bahwa ukuran penyebaran data pada single data nanti ada apa yang disebut dengan jangkauan ya, ataupun nanti ada jangkauan antar kuartil, kemudian juga nanti ada simpangan di mana nanti ada kuasi ya, dan juga nanti ada regresi dan sebagainya, dan juga simpangan rata. Kita nanti akan lihat. Biasa yang lebih senang itu adalah guna English ya, supaya nanti boleh paham. Tapi tak apa, supaya kita pun tak lupalah dengan bahasa ibu kita. Oke. Nah, ukuran penyebaran tadi data pada berkelompok atau pada grup data ini nanti ada yang kuartil, ada simpangan kuartil dan juga simpangan baku dan varians atau ragam. Oke, nah ini kemarin kita pun dah bahas pasal mean ataupun rata ya di dalam satu data ya. Ini formulanya, rumus atau formula daripada rata dalam single data ya, ini hanya satu, senang je lah ya. Jadi X cap ya, X1 plus X2 plus X3 ya, kemudian sampai Xn. Nah, itu dia dibagi divided by N. Nah, sebenarnya ini kalau di Excel ya tinggal kita highlight ya, kita sorot, kemudian nanti akan nampak daripada average kalau di Excel. Nah, ini kalau yang sifatnya dia single data. Kalau yang lebih dari datanya itu lebih dari satu, maka digunakan formula yang ini ya. X cap-nya ini adalah nilai rata-rata. Ya, nilai rata-rata ini boleh diambil daripada jumlah elemen daripada formula yang F yang I dan juga dengan X1 atau XI ya. Kemudian per dan F elemen daripada F dan juga I or I ya. Ini adalah I ini adalah frekuensi, atau Fi adalah frekuensi dari kelompok data ke I ini. Nah, ini semuanya tak perlu dipikirkan. Kenapa? Karena dengan software ya, itu kita akan mudah dan sangat senang untuk membuat data baik mean, modius ataupun juga median ya. Maknanya X ini adalah rata ya, rata-rata ya. Rata ini kita boleh tahu lah macam daripada price, harga, mungkin juga daripada prestasi, kemudian juga mungkin daripada misal tinggi badan dan lain sebagainya. Kita boleh tanya, kita boleh dapatkan data yang rata nih. Nah, ini contohnya. Misal saya bagi nih ya, kemarin belum kita kasih contoh secara detail example. Ini contohnya, ini example-nya. Jadi misalnya word example, saya nak bagi markah kepada pelajar nih ya, pelajar daripada Kim ya, samalah macam ni, tapi subjek statistik ni memang dia tak ada exam ya. So jadi mungkin ini bagi contoh saja. Oke, jadi dalam sebuah subjek biasa kalau kita belajar di university ya, college ya, selalunya nanti ada presentation. Nah, nanti pun insya Allah kita akan buat presentation juga ya. Presentasi ini kita bagi markah dalam marksnya di dalam 60 ya. Maksudnya ini misal satu orang ya, misalnya Ahmad, dia punya markah nih 60 di presentasi. Lepas itu tugas ataupun
biasa dia ada tugasan ya ataupun buat paper ya, dia bagi 55 ya 55. Ada challenge selalunya nih biasanya buat video, buat short movie ataupun buat satu artikel ya, ini saya bagi 75. Dan kehadiran kerana macam pelajar-pelajar sekarang inilah ya sangat rajin ya, kehadirannya saya bagi dalam 90. So 60, 55, 75, 90 apa berapa nih minnya ratanya? 70 lah ya, kerana keseluruhan daripada 60 plus 55 plus 75 plus 90 itu sama dengan 280. So 280 dibagi 4 gitu ya, dia dibagi 4 divided 4, so dia menjadi 70. Maka rata daripada data di atas itu adalah 70. Kalau di Excel kan kita tinggal tarik ya, kita highlight, tarik begini, kemudian kita tengok daripada average-nya itu dah nampak tuh rata. Jadi sangat senang je ya. Oke, ini contoh daripada mean ya. Mean itu adalah rata. Yang kedua adalah nilai tengah ya, median ya, median ataupun nilai tengah. Nah, nanti kalau kita boleh kaitkan nanti dengan Islam, dengan ayat Al-Quran ataupun hadis, kita boleh tengok rata ini maknanya jadi sebenarnya penduduk daripada surga ni ratanya usia berapa? 33. Kerana itu dah itu dah jelas ya. Berarti itu rata-rata. Apakah bentuknya rata-rata memang semuanya sama, atau mungkin ada yang tua, ada yang muda, atau mungkin ada yang kanak-kanak? Kita kena cari hadisnya lagi itu ya. Ini example daripada mean. Kemudian yang kedua adalah median. Tadi dah saya cakap ya, ataupun nilai tengah. Dia biasanya selalunya data ni selepas kita dapatkan, kemudian kita buat kita arrange by line ya, dengan kita urutkan, kita line daripada yang dah kita dapatkan. So formula ataupun rumus daripada median ini adalah ya jumlah, bila dia punya data ni dia macam apa tadi, single data. Kalau single data dan itu dia ganjil, saya rasa mudah-mudahan boleh faham ya. Ganjil itu macam 1, kalau umpamanya genap itu 2 ya. Nah, kalau dia punya formula ni daripada data itu adalah ganjil ya, maka dia disebut di sini dari mulai mediannya itu adalah MI-nya adalah sama dengan adalah ya X ya dalam kurung N plus 1, kemudian per ataupun dibagi 2. Ini kalau dia datanya itu ganjil ya. Sedangkan kalau datanya itu dia genap, so dia kena bagi lagi yang 2 di tengah tuh supaya kita boleh dapat setengahnya. Formulanya adalah median sama dengan X ya, kemudian N per 2, kemudian plus X ya dalam kurung itu N per 2 ya, di plus atau tambah 1. Kemudian dibagi 2. Nah, ini rumus ataupun formula daripada median ya. Jadi N ini adalah banyaknya data, biasalah kalau N ini banyaknya data, ada berapa data. Kita tengok. Ini mungkin yang belum pernah dengar nih ya. Ini adalah contoh daripada median. Ya, misal saya nak tahu pasal tinggi badan ya. Pelajar-pelajar di KIM ni ada yang tingginya, atau mungkin ada yang tak tinggi, ada yang 170, ada yang 180 cm. Ya, tinggi sekali nih ya. Saya pun tak sampai ya rasanya. 167, 175, 170, 180 dan 165 cm ya, centimeter. Nah, dari sini kemudian cara untuk kita untuk mengetahui daripada median ataupun nilai ataupun tengah ya, marka tengah median ini adalah dengan first sekali langkahnya adalah kita arrange ya, kita urutkan
berdasarkan ataupun dari yang paling kecil ya sampai yang paling besar ya. Kenapa? Karena kita nak tahu pasal yang paling muncul yang paling banyak nih macam mana ya, beza sedikit dengan rata tetapi lebih kurangnya agak ada juga kesamaannya ya. Jadi kalau rata ini di jumlah ya, di summary ya, di sum, kemudian nanti dibagi dari jumlah yang ada. Kalau umpamanya yang median ini dia akan diurutkan. Oke, kita tengok nih, ini adalah tinggi data atau tinggi badan daripada pelajar KIM. Ada 170, 184, 167, 175, 170, 180 sampai 165. Nah, caranya bila kita nak tahu pasal median ya, lepas di situ ada CM-nya, kemudian kita arrange, urutkan berdasarkan yang paling kecil. Bila kita tengok dari 170 sampai 165, oke, nih yang paling kecil ini 165, so dia di depan ya, dia di awal. 165, 167, 170, 175, 180, 184. Dan dari punya formula adalah X ya. Median ini sama dengan X-nya N plus 1 dibagi 2 ya. X-nya ini ada berapa nih? Ada 8. Kita boleh tengok nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kenapa 8? Karena daripada total ini dia plus 1 ya. Ini ada 7 datanya, tapi kemudian di plus 1 yaitu 8. Kenapa? Karena dia datanya itu adalah single data dan juga ganjil ya. Kalau ganjil berarti dia plus 1 ya. Oke, X sama dengan N plus 1 itu dibagi ataupun divided 2 ya. So berarti X-nya adalah 8 ya, X8, kemudian dibagi 2 maka menjadi X4 ya. Nah, median dari data tersebut adalah X4 atau nilai keempat dari data yang sudah diurutkan, yaitu lihat 1 macam ini, 1, 2, 3, 4. So berarti median daripada data ini adalah 170. Nah ya, ini cara untuk mencari median dan ini adalah formulanya. Sama seperti juga di rata ya, semuanya dah ada di Excel, SPSS dan berbagai software yang ada. Mudah-mudahan nanti di last, di terakhir kita boleh buat macam latihan ya, untuk boleh kita guna SPSS ataupun guna Excel. Oke, next, ini adalah median. Yang berikutnya adalah modius. Kemarin pun kita sudah sampaikan, saya ulang lagi ya. Kenapa? Karena saya rasa ini sangat penting nih ya. Modius adalah nilai yang sering muncul ya. Apa yang disebut dengan frekuensi atau frekuens ya, kemunculannya paling banyak atau paling sering muncul dibandingkan dengan nilai yang lainnya. Nah, dia punya formula ataupun rumus adalah modius nih sama dengan ya T dengan apa, TB ya plus D1 kemudian dibagi dengan apa, D1 plus